Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel ini. Kali ini kita akan membahas mengenai berkurban. Setiap tanggal 10 Zulhijjah, semua umat Islam yang tidak melaksanakan haji merayakan Hari Raya Idul Adha. Pada hari itu, umat Islam sangat disunahkan untuk berkurban, di mana mereka menyembelih hewan kurban untuk kemudian dibagi-bagikan kepada seluruh umat Islam di suatu daerah. Lalu, apakah sebenarnya kurban itu? Di bawah ini akan dijelaskan secara lengkap mengenai apa itu berkurban. Check it out! Pengertian berkurban. Kata kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu qoriba, yang berarti dekat atau mendekatkan. Kurban dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Dalam berkurban dikenal juga dengan istilah udliyah, yang merupakan nama hewan kurban yang disembelih pada hari raya kurban. Selain itu, terdapat juga kata tadliyah, digunakan sebagai makna berkurban atau melakukan kurban. Hukum berkurban. Hukum melaksanakan dan ketentuan kurban dalam Islam menyembelih hewan kurban, hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad berarti ibadah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib. Dalil berkurban. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna masakal yadhkuru ismallahi ala ma razaqakum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang telah tunduk patuh kepada Allah. Surat Al-Hajj ayat 34. Waktu pelaksanaan kurban. Perayaan Hari Raya Idul Adha serta penyembelihan hewan kurban memiliki waktu 4 hari, yaitu pada Hari Raya Idul Adha tanggal 10 dan Hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Kendati demikian, beberapa ulama sempat memperdebatkan tentang awal waktu dan batas penyembelihan hewan kurban, serta kemakruhan menyembelih hewan kurban pada malam hari. Hewan yang dikurbankan. Tahukah kamu bahwa sangat penting untuk mengetahui jenis hewan kurban yang boleh disembelih? Bagaimana disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 34. Hewan yang dapat dikurbankan adalah golongan bahimatul al-anam, hewan ternak yakni unta, sapi, domba, atau kambing. Syarat hewan yang syah dikurban, yaitu ada 4 syarat dan kriteria hewan yang akan dikurbankan. Yang pertama, jenis hewan ternak. Hewan yang boleh dikurbankan adalah jenis binatang ternak seperti unta, sapi, kambing, dan domba. Syarat yang kedua yaitu umur cukup. Hewan kurban harus cukup umur saat akan disembelih. Hal itu ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap. Syarat yang ketiga yaitu sehat. Hewan kurban hendak dalam keadaan sehat dan tidak mengalami cacat atau penyakit lainnya. Syarat yang keempat yaitu kepemilikan hewan. Hewan kurban wajib milik sendiri, hasil dari ternak sendiri, atau melalui jual beli yang sah. Kisah kurban. Anak Siti Hajar dan Nabi Ibrahim itu diberi nama Ismail. Suatu ketika saat Ismail sudah tumbuh besar, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa ia menyembelih anaknya. Semula Nabi Ibrahim ragu bahwa mimpi tersebut adalah wahyu. Namun setelah Nabi Ibrahim alaihissalam merenungkannya, maka beliau menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memintanya untuk menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyampaikannya kepada Ismail. Di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102, Ismail pun menyambut perintah itu dengan ikhlas.
"Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Ketika Nabi Ibrahim mulai menyembelih Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Ismail dengan seekor kambing. Demikianlah kisah singkat Nabi Ibrahim bersama putranya tentang anjuran berkurban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penerima kurban, adapun 3 kelompok orang yang berhak menerima daging kurban, diantaranya yang pertama orang yang berkurban dan keluarganya orang yang berkurban, dan keluarganya dianjurkan untuk memakan sebagian daging hewan kurbannya. Yang kedua teman, kerabat, dan tetangga sekitar. Yang ketiga golongan fakir dan miskin. Keutamaan berkurban, yang pertama disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jadi kendaraan di akhirat. Yang ketiga, pahala di setiap 1 tetes darah. Yang keempat, pahala di setiap helai rambut. Yang kelima, dimohonkan ampun 10 malaikat sampai kiamat. Oke guys, sekian penjelasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.